You see how cozy it can be when you decide to play nice. Halo barudak, gimana kabarnya? Masihkah kalian capek dengan hidup ini? Seseorang pernah berkata, tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Percayalah, keberhasilan itu akan diraih selagi dirimu berusaha. Balik lagi sama si Obet di channel Dudidam 20, channel yang ngomongin rezim. Salah. Channel yang ngomongin film. Kali ini kita akan ngomongin film yang berjudul History of Violence, yang dirilis pada tahun 2005, mengisahkan tentang seorang pria yang sudah hidup damai, tentram, tiba-tiba masa lalu mengusiknya, yang membuat kehidupannya terusik. Seperti apa kisahnya? Tanpa baceo, ini dia History of Violence. Kisah diawali dengan dua pria yang bersaudara. Dia adalah Jones dan Billy, yang terlihat baru saja keluar dari penginapan dan berniat untuk melanjutkan perjalanannya yang entah kemana. Jones meminta adiknya untuk menunggu di mobil, sementara dia akan pergi ke kantor penginapan untuk mengurusi check-out-nya. Di saat sudah selesai itulah, Jones menyadari bahwa mereka kehabisan persediaan air, sehingga Billy disuruh masuk ke dalam untuk mengisi air dari galon. Yang di sini kita akan diperlihatkan jika dua pria kakak adik ini adalah dua psikopat atau penjahat yang tidak mempunyai sifat moral dan manusiawi. Yang hal tersebut dibuktikan ketika Billy yang begitu nyasenya mengisi air tanpa memperdulikan dua mayat yang tergeletak di lantai. Yang ketika anak perempuan pemilik hotel ini baru keluar kamar, Billy pun memintanya agar tidak teriak dan... Kisah akan difokuskan dengan keluarga yang hidup sederhana. Sarah si bungsu yang sedang ditenangkan karena mimpi buruk tentang monster. Jack si AA dan Tom si bapak mencoba menenangkannya bahwa monster itu hanyalah cerita fiktif yang ada di dalam dongeng dan film ganteng-ganteng serigala. Can't do anything, especially when the lights are on. They're scared of the light. Keesokan harinya, kita diperkenalkan sosok wanita bernama Annie, istri Tom yang selama belasan tahun setia, tentram tanpa ada gogoda rumah tangga. Meskipun si Tom hanya memiliki kafe dan resto yang kecil, Annie sudah cukup bahagia dengan kesederhanaan dan kedua buah hatinya. Nightlight work, didn't it? Pickup still won't start. You mind dropping me off on the way in? Sure. Kesetiaan itu mereka perlihatkan yang dimana setiap harinya si Tom diantarkan oleh sang istri yang hanya mempunyai sebuah mobil, sehingga tak jarang Tom berangkat ke kafe dengan nikreh yang apabila mobilnya dipakai oleh sang istri untuk mengantar anaknya ke sekolah. Hi, Tom. Joseph? Tom sendiri adalah sosok yang ramah dan lugu dan murah senyum, yang terlihat ketika ia menyapa pelanggan dan karyawannya. Dengan senyuman yang terlihat di sini, Tom adalah pria biasa dengan kehidupan biasa yang tinggal di kota kecil yang damai ini. Tom, Charlotte's gonna be a little late this morning. Is she drunk again? No, I married her. Sementara itu, kita akan diperlihatkan si AA Jack yang sedang latihan baseball dengan barudak sekelasnya, yang dimana ketika detik-detik terakhir, ketika si Bobby itu bukan bisul ya. Ketika si Bobby jagoan kelas memukul bolanya, Jack berhasil menangkap bola tersebut yang membuat si jagoan kelas itu kesal melihatnya. Game over, yellow. Everyone hit the showers. Alhasil, ketika di locker room, Bobby menghampiri Jack yang menganggap dirinya so pahlawan hingga mendapatkan pujian dari guru olahraga berkat aksinya tadi. Bobby yang anak orang kaya ini pun tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Jack dan menantangnya untuk berkelahi. Karena tetapi si Jack yang memiliki sikap dan sifat persis seperti ayahnya pun memilih untuk mengalah dan mengaku bahwa dirinya seorang pengecut. Sangat-sangat pengecut, seorang pecundang, karena omongan itu membuat si Bobby kesal sendiri dan pergi meninggalkannya.
Adegan berikutnya, malam teh poek. Ketika Tom yang baru saja selesai menutup kafe, Annie sudah menunggunya di depan untuk menjemputnya pulang. Yang ternyata ada niat terselubung saat ia mengatakan bahwa Jack sedang belajar bersama di rumah temannya dan Sarah si bungsu sedang main di rumah tantenya. Yang ternyata niat terselubung itu untuk mencari pahala dengan sensasi yang baru. Karena meureun, pasangan suami istri ini sudah lama tidak melakukan pengebrutan. Okay. Go wild! Di keesokan malam, Jack terlihat sedang berduaan dengan teman wanitanya. Yang saat kebetulan, Bobby melewati jalan tersebut yang dimana saat Bobby akan putar arah sang ngeunahna, nyaris saja terjadi tabrakan dengan sebuah mobil box. Yang ternyata itu adalah Jones dan sang adik Billy psikopat bersaudara yang tadi kita lihat di Lanut Sulaiman. Di awal film. The fuck was that? Karena kehabisan uang, Jones dan Billy secara kebetulan mendatangi kafe milik Tom dengan maksud ingin merampok uang yang ada di tempat ini. Tom mengatakan dengan sopan jika kafe ini sudah tutup, tetapi Jones malah teriak minta kopi dengan nada yang sedikit memaksa. I said, Coffee! Tak ingin terjadi keributan, Tom dengan senang hati memberikan pesanan yang mereka mau, sementara karyawan wanitanya disuruh untuk pulang duluan. Tetapi tiba-tiba Billy menahan karyawan Tom dengan perlakuan kasar dan Jones mengeluarkan pistol sambil mengancam agar memberikan semua uang yang ia miliki. Tapi tiba-tiba, Sir, we don't carry much cash here. berkat aksi heroiknya, Tom pun berhasil menjadi berita utama di televisi sebagai seorang pahlawan kota kecil. Yang sebutan tersebut agak risih untuk Tom yang sebenarnya hanya ingin mempertahankan diri dan menyelamatkan karyawan wanitanya. Careful. Thank you so much for coming. Man, it's good to be home. Hope there won't be too much more of that. Hikmah dari insiden tersebut membuat kafe Tom menjadi ramai yang datang, sampai-sampai banyak orang tekaladangan, sehingga Annie harus turun tangan untuk membantu. Saat itulah muncul 3 orang yang satunya berpakaian rapi, tapi bukan koruptor, yang datang bukan untuk memesan makanan, tetapi ingin bicara serius dengan Tom, karena mengaku kenal dekat dengan dirinya. You gentlemen like some coffee? you're the hero. Nama beliau bukanlah Entuy, melainkan ia bernama Carl Pogarty, seorang pria kota yang datang jauh-jauh untuk menemui si Tom setelah melihat berita dirinya di televisi. Carl dengan tegas dan kekeh jika nama asli si Tom adalah Joy Cusack, sang pembunuh bayaran yang berasal dari Philadelphia yang terkenal sadis dan tak berperasaan, di mana Tom dengan Annie yang mendengarkannya cukup dibuat ngahuleng dan tak bisa berkata-kata dengan semua karangan yang tak manuk akal tersebut. My name's Tom, sir. Of course it is. It's Joey. You are. Si Carl pun menunjukkan satu matanya yang pecah akibat dicongkel menggunakan kawat besi yang diklaim merupakan perbuatan Tom ketika di Philadelphia. Karena Carl semakin lama semakin membuat Annie risih, ia pun diminta untuk secepatnya pesan makanan atau segera pergi dari tempat ini. If you're not going to order anything, my husband and I would appreciate it if you would be on your way. We should leave before it goes all dirty hairy on us. Merasa khawatir, Annie pun menghubungi pokis setempat bernama Sam untuk memperingatkan Carl agar menjauhi suaminya, yang dimana saat itu juga Sam langsung menghentikan mobil Carl untuk memberitahunya kota ini adalah kota kecil yang damai dan seluruh petugas yang ada di kota itu menjaga masyarakat dengan baik, sehingga Carl dengan barudaknya diminta agar jangan berada di sekitar kota ini. Malam harinya, Sam mendatangi rumah Tom dan Annie untuk memberitahu sebuah hal penting mengenai siapa Carl Pogarty, yang ternyata dia dan kedua anak buahnya merupakan orang-orang yang sangat berbahaya. Tercatat bahwa mereka telah melakukan pembunuhan dan pernah dipenjara beberapa kali, dan seorang mafia yang berasal dari pantai timur. He's suspected in half a dozen murders,
Tak hanya itu, Sam juga telah mencari tahu tentang nama Joey Cusack, tetapi yang ditemukan justru nama lain yaitu Richie Cusack, yaitu merupakan bos sindikat kriminal yang berasal dari Philadelphia. Thank you. It's good to know you're watching out for us. Keesokannya di pagi hari, Tom berjalan ke restoran dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, ia terlihat bengong sambil minum kopi, dan tiba-tiba datanglah mobil si Carl yang menuju tepat ke arah rumahnya, di mana si Tom yang panik ini berlari untuk pulang, sambil menghubungi Annie untuk mengambil shotgunnya yang berada di dalam lemari. Annie yang baru beres ngacai pun sontak panik dengan perintah si Tom, di mana dia langsung mengambil shotgun dan mengisi pelurunya. Yang ketika dia turun ke bawah dan sudah bersiap-siap, tiba-tiba Let me call Sam, all right? sebenarnya sampai di sini masih tanda tanya tentang asal-usulnya si Tom. Tetapi jika Tom bukanlah orang yang seperti dibicarakan oleh Carl, dia tampaknya mengalami trauma pasca kejadian kemarin. Karena siapa atuh cuy yang tidak soak membunuh orang sekaligus dua malah. What's going on, Dad? False alarm. Siang harinya kita diperlihatkan Annie dan si bungsu Sarah yang hendak berbelanja. Yang ketika Annie sedang sibuk berbelanja, Sarah tiba-tiba menghilang dari pantauannya. Yang ternyata sedang ada di sebuah toko cocokan. Ada Carl sedang duduk dan memperhatikan mereka berdua. Nothing to worry about, Mrs. Stoll. I've been watching over her. Annie yang kesal pun dengan kasar menyuruh Carl untuk menjauhi keluarganya, di mana Carl masih kekeh mengatakan bahwa suaminya adalah Joey Cusack dari Philadelphia. Carl hanya ingin menyelesaikan urusannya dengan Tom yang dulu belum selesai, sehingga si Carl pun akan tetap muncul sampai urusannya dengan Tom selesai. He wouldn't know you, somebody like you. Oh, he knows Carl Fogarty, all right. And Mrs. Stoll. Sementara itu, Jack yang tengah berada di sekolah, Jack kembali diganggu oleh Bobby yang mendengar kabar bahwa ayahnya telah jadi pahlawan di kota tersebut. Yang akan hal itu membuat Bobby ingin membuktikan apakah anaknya sehebat bapaknya atau tidak. Jack yang sedari awal tidak ingin terlibat masalah pun tetap pada pendiriannya untuk menghindari masalah dan lebih baik dianggap pengecut. Tetapi namanya aja lemah pasti punya batas emosi, lamun terus dilonyeng pasti ambak. Jack pun tidak tahan dengan gangguan tersebut sehingga akibat kejadian itu Jack diskor oleh pihak sekolah yang membuat Tom cukup agak sedikit kecewa karena ia tidak pernah mengajari Jack untuk berkelahi. Alhasil terjadi sedikit perdebatan yang membuat Tom jadi hampang lengan untuk membuat Jack mengerti. Jack. Kejadian itu cukup berdampak pada keluarga Tom yang kini merasa tertekan, apalagi ketika Annie yang baru bertemu dengan Carl merasa tidak tenang dengan apa yang sedang terjadi dengan keluarganya ini. Call Sam. Should we call Sam? We should call. Tak lama muncul Carl dan anak buahnya yang nekat ke rumah untuk menemui Tom, di mana Tom yang sudah memegang shotgun pun mengusir mereka semua untuk segera pergi dari rumahnya. Tetapi ketika melihat Jack ditawan oleh mereka, Tom tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa maunya si Carl. Tom diminta untuk segera masuk ke mobil dan akan berangkat ke Philadelphia dan menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Di mana di sini kita akan melihat tatapan dan raut wajah Tom yang sedari awal ramah dan lugu seketika berubah seperti singa yang akan menerkam mangsanya ketika satu anak buah Carl memaksa dan menodongkan pistol ke arah Tom dan See terjadilah. how cozy it can be when you decide to play nice. Tom pun berhasil dilumpuhkan setelah menumbangkan dua anak buah Carl, di mana Tom mengakui sendiri bahwa dirinya menyesal tidak membunuh Carl waktu itu. Sehingga setelah mendengar sendiri jika Tom sudah mengakui bahwa dirinya adalah Joey Cusack, Carl pun langsung menodongkan pistol ke arah Tom. Tapi tiba-tiba
Saat di rumah sakit, Tom mengakui jika dirinya memang Joey Cusack, seorang adik bos sindikat kriminal sekaligus pembunuh untuk mengeksekusi musuh. Yang akan fakta tersebut membuat Annie terkejut sampai-sampai muntah keluar motor Supra saking tidak percayanya mendengar fakta tersebut. I spent 3 years becoming Tom Stahl. Keesokan paginya, Tom pulang sendirian ke rumah yang saat itu sudah ada Jack di teras rumah menunggunya. Sama seperti ibunya, Jack nampak kecewa setelah mendengar fakta tentang siapa sosok ayahnya. Jack. Sampai di sini, Tom dijauhi oleh anak dan istrinya. Tak banyak yang bisa dilakukan Tom untuk mengembalikan situasi seperti semula, karena memang dirinya merasa salah, merasa sudah membohongi keluarga kecilnya yang tak lama kemudian datang Sam yang ingin tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Come inside for a minute. Saat sedang ngawangkong itulah muncul Annie yang baru pulang, yang dimana saat Sam meminta mereka untuk menceritakan kebenarannya, Annie tiba-tiba menangis dan mengatakan bahwa keluarganya sudah cukup menderita akibat kejadian akhir-akhir ini. You folks give me a ring if you need anything. Malam harinya ketika Tom sedang tidur di sofa, dia ditelepon oleh seseorang tak lain adalah Richie Cusack, sang kakak kandung sekaligus bos besar sindikat kriminal Philadelphia, di mana Tom diminta untuk datang mengunjunginya apabila tidak ingin ia dan antek-anteknya datang ke rumahnya untuk mengusik keluarga Tom. Tanpa sepengetahuan Annie dan anaknya, Tom pergi ke Philadelphia sendirian agar Richie tidak mengganggu keluarganya, yang mana saat ia sudah sampai di sana, Tom pun masuk ke dalam bar dan menemui salah satu anak buah Richie yang bertugas untuk menjemputnya. Tiba di kediaman Richie kakaknya, Tom diperiksa untuk memastikan bahwa dirinya tidak membawa senjata. Kita diperlihatkan dengan rarai Richie tidak pakai Victory yang nampak sangat rindu kepada adik kandungnya yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Bertempat di ruangan pribadinya, Richie mengaku sedih setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Tom yang tidak ada kabar sama sekali, yang dimana Richie juga memberitahu sederet kerugian apa saja yang harus ditanggungnya atas menghilangnya Tom dengan apa yang telah Tom lakukan semasa menjadi pembunuh. You got no idea how much shit I had to pull to get. Tom atau Joey Cusack ini terkenal sebagai pembunuh brutal yang bertindak tukang dagang. Tom atau Joey Cusack ini terkenal sebagai pembunuh brutal, bertindak semaunya, membunuh siapapun tanpa pandang bulu. Sehingga dengan tindakannya itu, Richie lah yang harus menanggung semua akibatnya dan mengalami kerugian materi yang sangat amat banyak atas perbuatan Tom di masa lalu. You cost me. I'm here to make peace. Tell me what I gotta do to make things right. Dengan tewasnya Carl Fogarty, jelas Richie didesak oleh organisasinya agar secepatnya menemukan pelakunya. Sehingga kedatangan Tom kemari akan dibunuh sebagai bayaran apa yang sudah ia lakukan kepada Carl dan anak buahnya. Yang luar biasanya, Tom berhasil menumbangkan 3 anak buah Richie dengan sangat-sangat cepat, di mana Richie kesal dengan kegagalan itu pun sampai menembak sendiri anak buahnya yang tengah cedera. Tersisa Richie dengan 1 anak buahnya. Ketika Richie keluar dari ruangan untuk mencari Tom, tiba-tiba anak buahnya disergap dari belakang dan mengunci pintunya dari dalam. Dan tamatlah riwayat Richie ketika Tom keluar dan menodongkan sepucuk pistol yang walaupun mereka adalah saudara kandung, mual balik jika kakaknya sendiri akan membahayakan istri dan anaknya, di mana Tom langsung membunuhnya dan mengakhiri semua ketegangan ini. Setelah semua berakhir, Tom pun pulang ke rumah pada saat mereka akan makan malam, yang tanpa ada satu kata keluar dari seorang pun. Tom duduk untuk mengikuti makan malam tanpa Annie dan anaknya sadari jika semua ketegangan ini telah berakhir dan mereka akan hidup damai seperti sebelumnya. Tamat, ending seperti yang kita inginkan.
Kisah yang lalu biarlah berlalu. Segala perih yang menghunus dada akan kukubur dalam doa. Semoga Tuhan tunjukkan hikmahnya. Hari ini kan kulanjutkan jalan, menempuh hidup di lembar berbeda. Serangkai cita sudah kubungkus dalam rencana, semangat ku nyanyikan, doa ku sujudkan. Hervan Taresna. Jika kalian merasa gagal, tenang, masih ada kegagalan yang lain yang harus kalian coba. Saya si Obed bersama grup Tagoni Ciawi Tali mengucapkan terima kasih. Hatur nuhun, bye-bye.